Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik sekalian yang terkasih dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Kabar sukacita telah diwartakan, tetapi keraguan-raguan membuat kita melahirkan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan membuat kita mudah berasumsi yang negatif tentang warta sukacita. Janganlah kebenaran digerogoti oleh rasa keraguan, tetapi mestinya dikuatkan dengan cara mencari fakta, memverifikasi kebenarannya, hingga akhirnya pewartaan itu menjadi sukacita dan sumber damai. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kedatangan Putramu dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Semoga kami mampu mempersiapkan kelahiran Putramu dengan hati yang suci, sehingga kami pun Engkau pantaskan untuk menjadi duta damai yang membawa kedamaian bagi setiap orang yang kami jumpai. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam kitab Maleaki jelas dikatakan bahwa Allah akan mengutus Nabi Elia kepada bangsa pilihan menjelang datangnya hari Tuhan. Maka siapkanlah hatimu. Dan kita pun tinggal 1 hari lagi menyambut kedatangan Tuhan. Maka siapkanlah hatimu. Murnikanlah sebagaimana dimurnikannya emas untuk mendapatkan keindahannya. Sebagaimana perak harus dilebur, dipanaskan untuk mendapatkan keindahannya. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, kesucian hati, kemurnian diri, kemurnian di dalam hidup perlu yang namanya proses. Proses yang mungkin menyakitkan, proses yang mungkin melukai hati kita, tetapi semuanya akan disembuhkan dengan kemurnian cinta dan pewartaan keselamatan yang kita bawa. Namun seringkali tanpa memverifikasi, tanpa mencari fakta, kita menjadikan suatu kabar sebagai kebenaran. Tetapi kabar yang merupakan kebenaran justru seperti kabar yang salah. Mari kita belajar dari Injil Lukas hari ini yang mengambil tokoh Zakaria. Ia menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel, tetapi dia mengatakan, "Ya percaya, tetapi bagaimana mungkin dengan usiaku yang seperti ini?" Keraguan-raguan melahirkan rasa pesimis. Pesimis melahirkan rasa berprasangka buruk akan kemampuannya. Hari ini kita diajak belajar sebelum kebenaran itu nyata di dalam hidup kita, sebelum kabar itu nyata di dalam hidup kita, janganlah kita berpikir negatif. Beranilah mencari kebenaran dari kabar sukacita yang diberitakan. Jangan juga kita menjadi orang yang mudah berbicara atas berita yang baru saja kita dengar tanpa mencari kebenaran faktanya terlebih dahulu. Kita orang beriman diajak untuk memurnikan hati kita, memurnikan motivasi kita di dalam beragama. Karena orang beriman tidak menjelek-jelekkan orang lain. Orang beriman tidak mewartakan keburukan orang lain. Orang beriman tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Orang beriman harus berani menerima dan menjadikan dirinya sebagai tabernakel hidup untuk menerima kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi penjamin keselamatan kita. Zakaria yang ragu-ragu akhirnya ia terbisukan dan ia terbebas dari
bisunya itu ketika ia melihat sukacita dengan kelahiran putranya Yohanes, yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Ia akhirnya bisa berbicara, ia menyesali keraguan-raguannya, tetapi dia juga tidak menjadi sombong rohani. Seringkali kita bersikap arogan, merasa bahwa orang yang pertama mendapatkan berita dan langsung menyebarkan tanpa mencari tahu kebenaran berita itu. Kadang juga kita menjawab ya, tetapi kita ragu-ragu, bahkan enggan untuk melakukan apa yang sudah kita jawab ya. Hari ini kita tidak lagi mendiskusikan harus jawab ya atau tidak, tetapi sebagai orang beriman mestinya kita bijaksana, dengan tekun, dengan yakin menjawab bahwa kita siap dengan kemurnian hati. Siapkanlah dirimu, diriku, dan kita semua dengan memperbanyak hidup doa, agar kita sungguh dipantaskan menyambut Natal yang kita nantikan di dalam kesederhanaan, di dalam keterbatasan. Tetapi jangan sampai situasi ini mengurangi iman kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jawaban ya yang disertai dengan sikap ragu-ragu akan membawa petaka, sebagaimana yang Zakaria alami. Jika kita yakin dan mengatakan ya, lakukanlah, perjuangkanlah, carilah, maka kita akan mendapat dan kita akan menuai dari kabar sukacita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.